mengenal istilah-istilah kunci dalam hukum dan teknologi digital. Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Di era digital, teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada hukum. Namun, untuk memahami tantangan hukum di dunia digital, kita perlu terlebih dahulu mengenal beberapa istilah kunci yang sering digunakan dalam diskusi akademik tentang hukum dan teknologi. Istilah-istilah ini membantu kita memahami bagaimana kekuasaan, data, dan regulasi bekerja di dunia digital. Mari kita mulai dengan beberapa konsep penting. Pertama, platform power. Platform power merupakan kekuasaan yang dimiliki perusahaan platform digital karena mereka menguasai data, algoritma, dan infrastruktur digital. Perusahaan seperti Google, Meta Platforms, dan Amazon memiliki pengaruh sangat besar terhadap cara kita mencari informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Karena itu, platform digital tidak lagi sekedar perusahaan teknologi. Mereka juga menjadi aktor penting dalam struktur kekuasaan modern. Kedua, data governance. Data governance merujuk pada sistem aturan yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Dalam masyarakat digital, data menjadi sumber daya yang sangat berharga. Karena itu, pengelolaan data menjadi salah satu isu utama dalam hukum teknologi. Ketiga, digital sovereignty. Digital sovereignty merupakan gagasan bahwa negara perlu memiliki kendali atas ruang digital yang mempengaruhi masyarakatnya. Isu ini menjadi semakin penting ketika perusahaan teknologi global memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi, informasi,
dan komunikasi. Misalnya, berbagai regulasi Uni Eropa dikembangkan untuk memperkuat kedaulatan digital negara-negara anggotanya. Keempat, algorithmic governance. Algorithmic governance merupakan penggunaan algoritma dalam mengatur atau mempengaruhi keputusan sosial. Algoritma menentukan banyak hal dalam kehidupan digital kita. Misalnya, informasi apa yang muncul di layar, konten mana yang menjadi populer, dan bahkan iklan apa yang kita lihat. Dengan kata lain, algoritma tidak hanya menjalankan fungsi teknis. Ia juga memiliki dampak sosial dan hukum yang sangat besar. Kelima, surveillance capitalism. Istilah ini dipopulerkan oleh Shoshana Zuboff. Surveillance capitalism menggambarkan model ekonomi digital yang bergantung pada pengumpulan data perilaku manusia untuk memprediksi dan mempengaruhi tindakan pengguna. Data pengguna kemudian digunakan untuk berbagai tujuan komersial, terutama dalam industri periklanan digital. Keenam, platform governance. Platform governance merujuk pada cara platform digital mengatur aktivitas dalam sistem mereka. Misalnya, aturan komunitas, sistem moderasi konten, serta algoritma yang menentukan distribusi informasi. Platform seperti YouTube atau TikTok tidak hanya menyediakan ruang komunikasi, tetapi
juga menentukan aturan yang berlaku di ruang tersebut. Karena itu, platform digital seringkali berperan seperti pengelola ruang publik digital. Ketujuh, data protection. Data protection merupakan upaya hukum untuk melindungi data pribadi pengguna. Salah satu regulasi perlindungan data yang paling terkenal adalah General Data Protection Regulation yang diterapkan di Uni Eropa. Regulasi semacam ini menjadi model banyak negara dalam mengembangkan hukum perlindungan data. Memahami istilah-istilah tersebut di atas merupakan langkah awal untuk memahami hubungan antara hukum, teknologi, dan kekuasaan di era digital. Karena di dunia yang semakin terdigitalisasi, tantangan hukum tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, tetapi juga dari teknologi dan perusahaan platform global. Literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita melihat perubahan ini dengan lebih jernih dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan hukum di dunia digital. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Salam sehat, salam waras.